Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nurul Qurani dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang pendidikan pada usaha. Sebelum saya memulai, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota saya. Yang pertama, saya pribadi. Yang kedua, Rika Nur Fitria. Dan yang ketiga, Dian Puspita Dewi. Lanjut ke pembahasan ya. Pendidikan pada usaha. Badan usaha adalah suatu kegiatan yang yuridis atau hukum, ekonomi, serta teknis dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Syarat pendidikan pada usaha ada 6. Yang pertama, produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan. Yang kedua, cara pemasaran produk dan jasa yang akan diperdagangkan. Yang ketiga, penentuan mengenai harga pokok dan harga jual pada produk ataupun jasa. Yang keempat, kebutuhan akan tenaga kerja. Yang kelima, organisasi internal. Dan yang keenam, pembelanjaan dan jenis dari badan usaha yang akan dipilih. Faktor pemilihan jenis badan usaha ada 7. Yang pertama, tipe dari usahanya, contoh perdagangan, perkebunan, industri, dan lain-lain. Yang kedua, luas jangkauan pemasaran yang akan dicapai. Yang ketiga, modal yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha. Yang keempat, sistem pengawasan yang dikehendaki. Yang kelima, tinggi rendahnya resiko yang akan dicapai nantinya. Yang keenam, jangka waktu izin operasional yang diberikan oleh pemerintah. Yang ketujuh adalah keuntungan yang direncanakan. Lanjut ke bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha ada 4. Yang pertama, perusahaan perseorangan, yaitu jenis kegiatan, usaha, modal, dan manajemennya yang ditangani oleh satu orang atau individual. Ciri-cirinya dimiliki oleh perorangan. Yang kedua, pengelolaan terbatas atau sederhana. Yang ketiga, modal tidak terlalu besar. Dan yang keempat, kelangsungan hidup usaha bergantung pada pemilik perusahaannya. Kelebihannya, yang pertama, dapat mudah dimulai. Yang kedua, biaya tergolong rendah. Dan yang ketiga, bebas dalam mengelola perusahaan. Lanjut ke kekurangan-kekurangannya. Yang pertama, kemampuan perusahaan yang terbatas. Yang kedua, tenaga kerja dan manajemennya juga terbatas. Yang ketiga, kebutuhan modal yang dapat dipenuhi oleh pemilik juga kecil. Lanjut ke yang kedua, koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus gerakan ekonomi rakyat berlandaskan asas-asas kekeluargaan. Kelebihannya, sisa hasil usaha yang dihasilkan akan dibagi kepada para anggota, lalu anggota koperasi sekaligus menjadi konsumen dan produsen. Dan yang ketiga, seseorang yang akan menjadi anggota atau yang sudah tidak terpaksa. Kekurangannya, modal terbatas, daya saing lemah, tidak semua anggota memiliki kesadaran berkoperasi, dan yang terakhir, sumber daya manusia sedikit berkurang. Ke yang ketiga, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha di mana seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah. Status pegawai yang bekerja di BUMN adalah karyawan BUMN, bukan pegawai negeri. Ada 3 jenis pembagian BUMN, yaitu yang pertama ada Perjan. Perjan adalah salah satu bentuk badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah. Kemudian, Perjan ini difokuskan hanya untuk melayani masyarakat. Namun, karena selalu fokus pada masyarakat dan tanpa ada pemasukan untuk menanggulangi hal tersebut, maka sudah tidak diterapkan lagi. Contoh Perjan adalah PJKA, Perusahaan Jawatan Kereta Api. Lanjut ke yang kedua adalah Perum. Perum itu dapat diibaratkan perubahan dari Perjan. Perum sendiri berorientasi pada profit atau mencari keuntungan. Perum dikelola oleh negara dan karyawan yang berstatus sebagai pegawai negeri. Walaupun sudah berusaha mencari keuntungan, namun tetap saja merugi. Sehingga negara menjualnya ke publik dan pada akhirnya berganti nama menjadi Persero. Yaitu ada Persero. Persero merupakan badan yang dikelola oleh negara, tidak seperti Perjan dan Perum. Selain mencari keuntungan, Persero juga mendedikasikan untuk pelayanan masyarakat. Ciri-ciri Persero, yang pertama, tujuan utamanya itu untuk mencari keuntungan atau komersil. Yang kedua, dipimpin oleh direksi. Yang ketiga, pegawainya berstatus sebagai pegawai swasta. Yang keempat, badan usahanya ditulis PT, kemudian nama perusahaan, kemudian Persero. Contoh Perseronya itu PT Kereta Api Indonesia atau PT Perusahaan Listrik Negara atau juga PT Pos Indonesia. Kita ada BUMS. Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah badan yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan badan hukumnya, BUMS dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada firma atau FA. Firma merupakan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, di mana tiap anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan tersebut. Modal firma
berasal dari anggota pendiri. Untuk laba dan keuntungan dibagikan kepada anggota dengan perbandingan sesuai akte sewaktu pendiriannya. Ciri-ciri firma itu para sekutu aktif dalam pengelolaan perusahaan. Yang kedua itu tanggung jawab tak terbatas atas segala resiko yang terjadi. Kemudian akan berakhir jika salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia. Selanjutnya di sini ada kelebihan firma. Yang pertama itu mudah, tidak perlu banyak persyaratan, namun perlu kesepakatan para pihak yang akan mendirikan firma. Yang kedua itu tidak perlu memerlukan akte formal karena menggunakan akte di bawah tanda tangan. Yang ketiga itu modal lebih cepat cair, dan yang keempat itu lebih mudah untuk berkembang. Selain dari kelebihan firma, firma juga mempunyai kekurangan. Yang pertama itu punya tanggung jawab yang tak terbatas apabila ada resiko. Contohnya itu seperti firma ini mengalami kebangkrutan dan itu bisa mempengaruhi ke kekayaan pribadi. Yang kedua itu bisa mengancam kelangsungan hidup perusahaan jika salah satu pendiri meninggal atau mengundurkan diri. Yang ketiga itu sulit dalam peralihan pimpinan dan sering terjadi konflik internal. Yang keempat itu kesulitan menghimpun dana besar serta mengikuti tender dalam jumlah tertentu. Yang kedua itu ada CV, komanditer, Vencap atau perusahaan komanditer. CV adalah perusahaan persekutuan yang didirikan berdasarkan saling percaya. CV sendiri merupakan bentuk usaha yang dipilih para pengusaha yang ingin mempunyai kegiatan usaha dengan modal yang minim. Ciri-ciri dari CV itu yang pertama didirikan minimal oleh 2 orang, di mana satu orang bertindak sebagai persero aktif dan satunya lagi sebagai persero pasif. Yang kedua itu seseorang persero aktif akan bertindak mengurus perseroan sehingga ia akan bertanggung jawab penuh atas segala resiko. Yang ketiga itu persero pasif hanya bertindak sebagai sleeping partner, di mana dia hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ia setorkan ke dalam perseroan tersebut. Di sini ada kelebihan dari CV. Yang pertama itu bentuk CV sudah dikenal masyarakat sehingga memudahkan perusahaan untuk ikut dalam berbagai kegiatan. Yang kedua itu CV mudah memperoleh modal karena pihak perbankan sudah mempercayainya. Yang ketiga, lebih mudah berkembang karena dipegang oleh orang yang ahli dan dipercaya. Yang keempat itu CV lebih fleksibel. Dan yang terakhir itu pembagian keuntungan diberikan pada sekutu komanditer dan tak kena pajak penghasilan. Selain dari kelebihan CV itu sendiri, CV mempunyai kekurangan antara lain. Untuk mendirikan CV itu cukup susah, harus melalui akte notaris dan didaftarkan ke Departemen Kehakiman. Yang kedua itu status hukum badan usaha CV jarang dipilih oleh pemilik modal atau beberapa proyek besar. Mengurus perseroan sehingga ia akan bertanggung jawab penuh atas segala resiko. Yang ketiga itu persero pasif hanya bertindak sebagai sleeping partner, di mana dia hanya bertanggung jawab sebesar modal yang ia setorkan ke dalam perseroan tersebut. Di sini ada kelebihan dari CV. Yang pertama itu bentuk CV sudah dikenal masyarakat sehingga memudahkan perusahaan untuk ikut dalam berbagai kegiatan. Yang kedua itu CV mudah memperoleh modal karena pihak perbankan sudah mempercayainya. Yang ketiga, lebih mudah berkembang karena dipegang oleh orang yang ahli dan dipercaya. Yang keempat itu CV lebih fleksibel. Dan yang terakhir itu pembagian keuntungan diberikan pada sekutu komanditer dan tak kena pajak penghasilan. Selain dari kelebihan CV itu sendiri, CV mempunyai kekurangan antara lain. Untuk mendirikan CV itu cukup susah, harus melalui akte notaris dan didaftarkan ke Departemen Kehakiman. Yang kedua itu status hukum badan usaha CV jarang dipilih oleh pemilik modal atau beberapa proyek besar. Selanjutnya adalah PT, yaitu perseroan terbatas. PT merupakan badan hukum perusahaan yang banyak diminati pengusaha. Mengapa? Karena badan hukum ini mempunyai banyak kelebihan dibanding dengan yang lainnya. Ciri-ciri perseroan terbatas. Kewajiban terhadap pihak luar hanya terbatas pada modal yang disetorkan. Yang kedua, mudah dalam peralihan kepemimpinan. Yang ketiga, usia PT tidak terbatas. Yang keempat, mampu untuk menghimpun dana dalam jumlah yang besar. Yang kelima, bebas untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis. Yang keenam, mudah dalam mencari karyawan. Yang ketujuh, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki saham. Yang kedelapan, pajaknya berganda antara pajak penghasilan dan pajak dividen. Kelebihan perseroan terbatas, mudah dalam peralihan kepemimpinan, mudah memperoleh tambahan modal,
Kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, lebih efisien dalam manajemen pengolahan sumber-sumber modal. Kekurangan perseroan terbatas. Pajak yang banyak mulai dari pajak penghasilan dan pajak dividen. Dua, pendiriannya memerlukan akta notaris dan izin khusus usaha tertentu. Yang ketiga, biaya pembentukan PT relatif tinggi. Dan yang terakhir, terlalu terbuka dalam pelaporan kepada pemegang saham. Contoh yang keempat adalah yayasan. Yayasan merupakan salah satu bentuk badan usaha, namun yayasan ini tidak mencari laba ataupun keuntungan. Tujuan yayasan lebih ke kepentingan sosial dan berbadan hukum. Ciri-ciri badan hukum. Ciri-ciri yayasan. Yayasan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi untuk tujuan nirlaba, religi, sosial, dan kemanusiaan. Didirikannya dengan akta notaris, tidak memiliki anggota dan tidak dimiliki siapapun, namun memiliki pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan yayasan. Yayasan dapat dibubarkan oleh pengadilan dalam kondisi pertentangan tujuan yayasan dengan hukum, likuidasi, dan pailit. Kelebihan yayasan yaitu non-profit dan rela membantu masyarakat, dan kekurangan yayasan adalah terbatasnya dana. Aturan mendirikan badan usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Berikut perinciannya. Yang pertama, pelaku usaha perseorangan merupakan perorangan penduduk Indonesia. Penerbitan dokumen berkaitan dengan perizinan berusaha wajib dilakukan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission atau OSS. OSS akan menerbitkan dokumen elektronik yang menyatakan sah berdasarkan hukum pendirian usaha. Saat mengajukan izin, pastikan telah memiliki NIK pelaku usaha, akta pendirian, alat tempat tinggal, bidang usaha, lokasi penanaman modal, besaran penanaman modal, rencana pengguna tenaga kerja, nomor kontrak usaha, rencana permintaan fasilitas fiskal, NPWP pelaku usaha perseorangan. Yang terakhir, pelaku usaha mesti sekaligus mendaftarkan peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Biaya yang perlu dipenuhi untuk mendirikannya. Dalam peraturan pemerintah tentang perizinan berusaha, pelaku usaha mesti memenuhi biaya perizinan berusaha. Apabila telah memenuhi biaya perizinan usaha, barulah pelaku usaha dinyatakan legal dalam operasionalnya. Berikut jenis biaya yang harus dibayarkan pelaku usaha. Yang pertama ada biaya penerimaan negara bukan pajak. Yang kedua ada biaya-biaya masuk atau biaya keluar. Yang ketiga ada biaya cukai. Dan yang keempat biaya pajak daerah atau retribusi daerah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.